Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di pagi hari ini saya Arif Rifai bisa kembali menemani Anda dalam program Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya, dan semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, seperti biasa saya tidak sendiri karena saya sudah bersama dengan Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat afiat baik Mas Arif. Alhamdulillah. Pak Ustadz, hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik terkait dengan jangan tinggal hartamu di dunia. Kita akan bahas dalam Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Pemirsa dan juga Pak Ustadz, ini ada orang bilang bahwasannya harta ini tidak dibawa mati. Tapi justru tema kita di hari ini adalah jangan tinggal hartamu di dunia. Nah, ini bagaimana ini? Ini akan langsung dijelaskan oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Kami persilahkan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli, amma ba'du. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mas Arif, semoga Allah terus mengalirkan berbagai macam keberkahan dan karunia-Nya untuk kita semua sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik. Tema kita ini kayaknya kontradiktif Mas Arif ya. Banyak bilang bahwa harta enggak dibawa mati. Dan ini malah temanya jangan tinggal hartamu di dunia. Nah, terus dibawa mati gitu ya. Begini Mas Arif. Memang ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yatsba'ul mayyit salasatun. Ketika orang sudah meninggal itu yang ngiring atau yang ngantar itu tiga. Ahluhu, keluarganya tentu ikut mengantar. Wa maluhu, hartanya juga tentu ikut mengantar. Wa amaluhu, dan amalnya. Fayarji'u isnani, tapi yang dua itu akan kembali, yaitu ahluhu wa maluhu, keluarganya dan harta bendanya. Wa yabqa wahidun, tapi akan tersisa adalah satu, yaitu amaluhu, amalnya. Ini hadis muttafaq alaih. Yang ngantar tiga, yang dua balik lagi, yang satu yang akan tetap menemani, yaitu amalnya. Nah sekarang pertanyaannya, bisa nggak yang dua itu nggak balik tapi juga ikut nemeni, ikut nemenin amal ini? Maksudnya hartanya, keluarganya ikut menjadi amal solehnya sehingga tiga-tiganya menemani. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar kita. Kita ini kan pontang-panting nyari harta nggak karuan ya. Bahkan kalau bahasa orang Betawi itu sampai ngitungin huruf P. Pergi pagi, pulang petang, pala puyeng, pinggang pegel. P-nya banyak Mas Arif. Rata-rata apalagi kita orang perkotaan ini berjibaku dengan kemacetan yang luar biasa. Kadang berangkat dari rumah sampai ke tempat kerja itu bisa 2 jam. Nah, ketika harta sudah terkumpul dan kita tidak diberi panjang umur, kok semuanya ditinggal, sayang amat gitu ya. Padahal kalau harta ini hanya menyertai kita hidup di dunia, paling banter rata-rata umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu umur ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60-70. Lah sayang amat harta yang dicari, dibela-belain, diperjuangkan kayak begitu kok ditinggal begitu saja. Memang ada ungkapan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Muslim, yaqulu ibnu Adam mali mali, berkatalah anak Adam hartaku hartaku, karena kecintaan terhadap hartanya itu. Wa hallaka ya ibnu Adam mim malika, dan ada enggak untukmu wahai anak Adam dari hartamu, illa ma akalta fa afnaita,
kecuali harta yang engkau makan itu ya udah akan jadi kotoran. Wa ma labista fa ablaita, apa yang engkau pakai ya akan rusak. Tetapi lah ini nih, wa ama tasaddaqta fa abqaita, dan apa yang engkau sedekahkan dari hartamu itu, itulah yang akan menemanimu atau yang akan terus menyertaimu sampai nanti berpindah ke alam berikutnya. Jadi semua harta yang kita sedekahkan itulah harta yang kita bawa, itulah harta yang tidak kita tinggal saat nanti kita meninggalkan alam dunia inilah. Bagaimana caranya? Terkadang kita ini berpikiran kalau sedekah itu ya untuk ke masjid, ke musola, yayasan-yayasan sosial, untuk tidak, Mas Arif. Tidak, ternyata tidak. Ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menyampaikan begini: dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, wa dinarun anfaqtu ala ahlika a'zamuha ajrun alladhi anfaqtahu ala ahlika. Ini harta yang kita sedekahkan untuk kepentingan bersama itu ya nilainya sedekah. Harta yang kita perbantukan untuk saudara kita yang membutuhkan itu ya sedekah. Harta yang kita keluarkan untuk saudara kita miskin, sedekah. Tapi harta yang kita keluarkan untuk membiayai keluarga kita itu sedekah, dan itu nilainya yang paling besar. Jadi, sumpama kayak saya begini, alhamdulillah untuk pembiayaan pendidikan anak, untuk kehidupan sehari-hari, kebutuhan sehari-hari, itu semuanya sedekah. Kalau seandainya Mas Arif sekarang belum ada tanggungan pendidikan anak, tapi masih punya menanggung kehidupan orang tua, adik-adik, itu semuanya sedekah, Mas Arif. Dan itu nanti harta itu yang akan terus Mas Arif bawa sampai nanti pindah ke alam berikutnya. Kalau kita simpen di ATM, di mana, nanti begitu kita nggak ada, mungkin itu bisa jadi rebutan, bisa justru jadi timbul persoalan baru. Tapi harta yang sudah kita keluarkan untuk jalan kebaikan, untuk menafkahi keluarga, maka pemirsa yang di rumah, bagi para suami, jangan pelit terhadap keluarganya. Jangan pelit terhadap untuk pembiayaan pendidikan anak-anaknya. Karena itulah sebetulnya investasi akhirat yang kita investasikan sekarang dan nanti akan kita nikmati di hari berikutnya. Artinya, jangan tinggal hartamu di dunia, artinya manfaatkan hartamu itu untuk investasi akhirat sehingga tidak hanya ditinggal di dunia tapi nanti bisa dinikmati di akhirat nanti. Dan sekali lagi, sedekah itu bukan hanya untuk yayasan sosial, tempat ibadah, bukan. Untuk keluarga itu juga sedekah, justru malah itu sedekah yang bernilai wajib. Kalau kita membantu orang lain itu nilainya sunnah. Kita membantu tempat ibadah itu nilainya sunnah. Tapi kalau untuk menafkahi keluarga itu sedekah yang wajib. Dan itu yang akan kita bawa kembali ke akhirat. Ada juga hadis yang menguatkan hadis riwayat Muslim itu tadi, adalah hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, atau yang disebut dengan muttafaqun alaih. Idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha fahiya lahu shadaqah. Bahwa apa yang dinafkahkan oleh seorang laki-laki, seorang suami terhadap istrinya, seorang ayah terhadap anaknya, ala ahli terhadap keluarganya, kalau Mas Arif ya seorang anak terhadap ibu bapaknya, terhadap adik-adiknya mungkin, maka fahiya lahu shadaqah, maka bagi orang tersebut itu nilainya sedekah. Dan itulah investasi kekal, investasi jangka panjang, bukan hanya di dunia tapi nanti akan kembali sampai ke akhirat itu tadi. Dan juga pada dasarnya harta yang kita infakkan, yang kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari, itu masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha.
bahwa perumpamaan harta yang kita infakkan, yang kita keluarkan untuk pendidikan anak dan lain sebagainya, itu justru akan dilipat gandakan dan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang tua yang membiayai pendidikan anak-anaknya dengan niat lillahi ta'ala, insya Allah akan dicukupi oleh Allah. Saya sudah merasakan sendiri, Mas Arif. Anak-anak saya pendidikan nggak ada yang di sekolah negeri. Semua sekolah swasta yang berbayar. Tapi Allah kehendaki itu saya niatkan sedekah, itu saya niatkan lillahi ta'ala, insya Allah asal pas waktu jadwal bayarnya di pesantren yang di luar Jakarta, ada aja. Ini artinya Allah menjamin bahwa harta yang kita infakkan itu kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Seperti ibarat satu tangkai padi dari satu butir kemudian jadi satu tangkai, dari satu tangkai itu akan tumbuh beberapa butir dan akan terus makin dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagi pemirsa Sinpo TV di rumah yang membiayai pendidikan anak-anaknya dengan ikhlas karena Allah Ta'ala, jangan takut hartanya habis. Karena itu sebetulnya adalah investasi kita jangka panjang untuk kehidupan akhirat kita. Lah, banyak di antara kita ini yang takut membiayai pendidikan anak-anaknya karena mahal, biayanya nggak terjangkau dan lain sebagainya, nanti harta saya habis dan lain sebagainya. Nah, daripada cuma disimpan, anak yang dibekali dengan pendidikan yang cukup dan memadai, insya Allah anak yang itu yang tahu cara berbakti, cara berbalas budi terhadap orang tuanya. Anak yang hanya ditinggali harta benda, justru dikhawatirkan harta benda itu akan jadi rebutan dan justru tidak sedikit ada kasus-kasus kriminal berawal dari harta warisan. Maka termasuk investasi terbesar jangka panjang akhirat kita adalah untuk pembiayaan pendidikan anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Nanti insya Allah lanjut kembali, Mas. Nanti kan kita lanjutkan lagi Pak Ustadz terkait dengan jangan tinggal hartamu di dunia. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan jangan tinggal hartamu di dunia. Dan tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan terkait dengan sebenarnya harta ini bisa dibawa mati. Tapi itu dalam bentuk amal-amal, dalam bentuk investasi-investasi yang akan terus mengalir bahkan sampai ke akhirat nanti. Mungkin Pak Ustadz ada tambahan lagi Pak Ustadz terkait dengan tema kita hari ini Pak Ustadz. Baik. Mas Arif dan juga saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, bahwa di antara kecintaan kita yang luar biasa itu terhadap harta benda kita. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir dan selanjutnya al-ayah. Bahwa kita ini semua manusia pasti dihiasi kecintaan terhadap harta benda itu tadi. Lah, kalau harta benda itu kok hanya dinikmati di dunia, alangkah sebentarnya. Maka ya kita cari cara cerdas bagaimana agar harta itu tetap kita bawa sampai nanti di akhirat. Ada juga satu hadis Rasulullah, hadis ini sangat-sangat populer, biasanya sering dibawakan oleh guru-guru kita. Idza mata bnu Adam in qata'a amaluhu. Kalau seseorang ini meninggal dunia, maka putuslah semua amalnya, kecuali ada 3. Yang pertama adalah sedekah jariyah, itu tadi. Untuk keluarga itu yang nilainya jauh lebih besar. Tadi sudah saya jelaskan di segmen sebelumnya. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu termasuk bagian dari harta kita, karunia Allah. Maka jangan pelit ketika kita punya ilmu untuk berbagi dengan saudara kita. Ilmu tidak hanya terbatas dalam ilmu keagamaan saja, ilmu apa saja. Mungkin pemirsa di rumah, ibu-ibu yang di rumah mungkin ada keahlian untuk ngeracik kue atau apa. Kemarin waktu lebaran ada tetangga yang pengen minta diajarin, ajarkan. Itu bagian investasi kita. Ilmu yang kita ajarkan itu, selama ilmu itu manfaat, tidak madharat buat orang lain, maka selamanya ilmu itu akan membuat, kalau ibarat MLM, terus mengalir pahalanya buat kita. Umpama
Mas Arif mengajarkan satu ilmu kepada seseorang, kemudian orang itu mengajarkan pada orang lain terus, selama itu manfaat ilmu itu, maka Mas Arif sebagai orang yang pertama mengajarkan, selamanya akan terus mendapatkan reward pahala kiriman dari orang-orang yang menerima manfaat dari ilmu tersebut. Maka walaupun seandainya kita udah nggak ada, tapi ilmu itu tetap ada, maka nilai pahala dari ilmu itu, harta benda yang berbentuk ilmu itu tadi akan terus mengalir kepada kita. Yang ketiga adalah waladun solehun yad'u lahu, anak soleh yang akan mendoakan kita. Maka tadi sebelumnya saya sampaikan biaya yang kita keluarkan untuk pendidikan itu adalah investasi yang sebenarnya, investasi jangka panjang yang akan kita nikmati walaupun nanti kita sudah nggak bisa apa-apa, apalagi kita sudah nggak ada di dunia ini. Anak yang kita bekali dengan pendidikan, kita tinggali atau kita warisi pendidikan yang baik, yang memadai, itulah insya Allah yang menjadi anak soleh, yang harapan terbesar kita itu nilai manfaatnya tetap ngalir pada kita. Tadi juga saya sampaikan di segmen berikutnya, anak yang ditinggali hanya warisan harta benda justru malah mengkhawatirkan. Kita sering melihat di media itu orang yang timbul kasus kriminal, bisa jadi sampai, mohon maaf, sampai membunuh juga berawal dari warisan itu tadi. Orang yang hanya ditinggali warisan harta benda, tapi tidak ditinggali warisan ilmu. Lah, terus bagaimana cara kita juga untuk harta-harta yang masih kita tinggalkan, tapi tetap ada nilai manfaatnya? Ya kita pesankan, kita wasiatkan ke ahli waris, umpama, mohon maaf, ada satu hadis Rasulullah begini, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Misalnya kita punya harta benda, kemudian harta benda itu dimanfaatkan oleh orang, umpama kita membuat sesuatu tempat sehingga tempat itu digunakan belajar untuk anak-anak kita, diberikan media belajar untuk anak-anak kita yang mungkin kita tinggal jauh dari TPA, jauh dari TPQ, kita siapkan tempat yang mungkin walaupun nggak besar, kemudian tempat itu terus dipakai buat belajar Al-Quran, buat belajar baca tulis, buat belajar ilmu-ilmu yang lain. Selama tempat itu masih dipakai, maka investasi itu akan terus mengalir buat kita. Walaupun nanti seandainya kita sudah tidak ada. Itu artinya harta yang tidak ditinggal di dunia. Bukan berarti fisiknya dibawa, bukan. Kalau keyakinan agama lain, konon katanya, wallahu alam, saya sendiri kurang paham, konon katanya ada harta-harta tertentu yang ikutkan di pemakaman, wallahu alam ya, di agama lain. Kalian agama kita tidak. Tetapi nilai manfaatnya, itu loh maksudnya. Fisiknya mungkin tetap tinggal di dunia, mobilnya, rumahnya tetap tinggal di dunia, tetapi manfaatnya mengalir di akhirat nanti. Itu yang saya maksud, jangan tinggal hartamu di dunia. Maksudnya begitu Mas Arif. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Pak Ustadz, ini tadi kan terkait dengan harta, ini kan berkaitan sama orang yang mampu mungkin ya Pak Ustadz, ya mungkin orang yang memiliki harta. Tapi bagaimana caranya orang yang mungkin secara materi tidak berlebihan, maksudnya tidak berkecukupan, tapi dia tetap ingin ada nilai apa yang dia ingin tetap bisa dibawa, itu seperti apa Pak Ustadz? Iya. Begini Mas Arif, harta itu kan bukan hanya berbentuk tadi ya, benda ya, berbentuk duit dan lain-lain, tidak. Bahkan ada satu makalah, wallahu alam, ini saya belum tahu sumbernya, ini hadis apa bukan, gini, man kana lahu mal falyatasaddaq bimali. Orang yang punya harta, maka sedekahnya ya dengan hartanya. Tentu yang akan diinvestasikan adalah hartanya. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Yang punya ilmu maka tentu investasinya ya dengan ilmunya. Lalu bagaimana orang yang nggak punya harta, nggak punya ilmu, nggak punya, ya punya tapi hanya sekedar ngepas lah buat dianya saja, nggak punya yang dibilang lebih, enggak. Ada yang ketiga, wa man kana lahu quwwatun, yang punya tenaga, punya skill, punya keahlian, maka investasinya adalah dengan tenaganya, dengan keahliannya itu. Kegiatan di masyarakat itu akan bisa berjalan baik kalau tiga-tiganya ini bersinergi dengan baik. Yang punya harta, yang punya ilmu, yang punya tenaga. Kalau hanya punya harta, punya ilmu, tapi nggak ada yang mau menyumbangkan tenaga, nggak jadi kegiatan itu.
Makanya ya yang punya harta nggak bisa nyombong, ini kan saya yang bangun. Ya kalau nggak ada yang punya tenaga nggak jadi. Nah, misalnya contoh-contoh ringan Mas Ari. Di lingkungan tempat tinggal saya dulu, itu ada bapak-bapak pensiunan angkatan laut. Beliau itu setiap selesai sholat subuh dulu ya, sebelum ada pasukan untuk PPSU itu. Itu beliau asal sering pulang sholat subuh itu bawa pengki sama sapu. Keliling, nyapu, jalan sewitaran tempat tinggalnya di sekitar masjid dan lain sebagainya. Nah begitu setelah dijalani setahun, 2 tahun, beliau meninggal, yang dikenang apa? Dulu seandainya bapak itu masih ada, jalanan ini selalu bersih. Beliau bukan orang kaya, beliau bukan orang pinter agama, tetapi beliau punya sisa tenaga yang dulu diabdikan untuk negara sebagai angkatan laut. Tapi kemudian beliau abdikan untuk tadi itu menyapu lingkungannya, yang alhamdulillah sekarang ada PPSU itu di Jakarta. Nah, jadi saat itu orang lebih mengenal beliau, orang mengenang beliau, mendoakan beliau dengan investasinya, dengan tenaganya itu. Dan mungkin sampai sekarang ada, kalau ada yang terinspirasi dari yang beliau lakukan, maka beliau tetap akan memperoleh aliran pahala itu. Jadi tenaga yang beliau sumbangkan untuk nyapu jalanan di lingkungan tempat tinggalnya itu menjadi investasi akhirat yang akan beliau nikmati di akhirat nanti. Jadi umpama saudaraku pemirsa Sinpo TV di rumah bukan orang berharta, bukan orang berilmu, insya Allah orang yang bertenaga. Lah kalau tiga-tiganya enggak, berharta enggak, berilmu enggak, bertenaga enggak, paling tidak berdoalah untuk kebaikan masyarakat sekitarnya. Kalau bahasa gampangnya, kalau belum bisa memberi manfaat dengan 3 itu tadi, paling tidak ngerepotin. Ya paling tidak dengan mendoakan untuk kebaikan masyarakatnya. Intinya, selama kita ini masih diberikan apapun yang ada dalam diri kita, itu adalah peluang untuk kita berinvestasi yang itu untuk kehidupan kita, bukan hanya di dunia, tapi nanti di akhirat. Dan semua kita sebetulnya bisa, hanya dengan cara yang berbeda itu tadi. Wallahu a'lam gitu Mas. Pak Ustadz, kalau misalkan lagi kita ini sebenarnya punya harta tapi ya pas-pasan ini Pak Ustadz, ada lebih dikit. Terkadang kan kalau misalkan kita ingin mengeluarkan ada sedikit kekhawatiran terkait dengan kekurangan atau apa. Nah, ini bagaimana mengubah mindset itu Pak Ustadz agar ketika kita bersedekah kita tidak merasa khawatir lagi terkait dengan kekurangan, bahkan kita yakin bahwa ini akan kembali lagi gitu Pak Ustadz. Itu seperti apa Pak Ustadz? Memang menerapkan mindset itu tidak mudah Mas Arif ya. Walaupun kita sudah sering baca ayatnya, sering baca hadisnya, kalau tidak dilatih dari sesuatu yang kecil memang berat. Kita sudah tahu ayatnya bahwa nggak ada cerita orang rajin sedekah itu bangkrut, nggak ada. Kalau gara-gara judi online banyak. Nggak ada ceritanya orang rajin sedekah kemudian hidupnya serba kekurangan, insya Allah enggak. Kita sudah sering baca cerita-cerita itu sudah sering, tapi memang untuk belajar itu butuh proses. Jadi mungkin dari sesuatu yang kecil-kecil lah. Ketika kita jalan, kadang di perempatan ada orang yang butuh, kita kasih. Mungkin ketika kita lagi makan, ada yang genjreng, kita kasih. Ya memang butuh proses latihan dari sesuatu yang kelihatannya kecil. Dari sesuatu yang kecil, kita sholat Jumat, kemudian ada kotak lewat, kita ngisi, walaupun nggak seberapa, tapi itu proses latihan. Nah, ketika nanti sudah berumah tangga, lah baru kita sudah, kalau Mas Arif ya, sudah berlatih kan tentunya, sudah berumah tangga, ya jangan takut miskin, jangan takut kehabisan harta, kalau itu untuk investasi, apalagi untuk pendidikan anak-anak kita. Tapi memang butuh latihan. Apalagi memang latihan itu berawal dari men-setting mindset yang ada dalam otak dan diri kita. Itu yang butuh proses. Terkadang kita butuh nasihat, butuh contoh konkret yang di depan mata kita. Sehingga kita termotivasi untuk melakukan itu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya, dan mudah-mudahan kita semua mampu menjadi orang-orang yang bisa memanfaatkan harta-harta yang kita miliki di dunia ini agar bisa kita bawa
nilainya, pahalanya sampai ke akhirat nanti. Bahkan ketika kita sudah meninggal, harta kita ini tetap mengalir pahalanya. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz. Terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Jangan lupa terus saksikan Islam Penuh Cinta setiap hari jam 4:30 pagi hanya di Sinpo TV. Saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.